Taruh di atas. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dalam lanjutan kajian kita kitab Tauhid, bahasan Tauhid yang merujuk kepada kitab Tauhid dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang rencananya saya akan sampaikan dengan diawali bab-bab pengantar untuk kemudian nanti dibagi menjadi 3 bagian setelahnya, yaitu tentang masalah hati, masalah lisan, dan masalah perbuatan anggota badan, insyaallah. Nah, kita masih dalam bab-bab muqaddimah. Kemarin kita sudah sampai pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, dari penjelasan yang sudah disampaikan, maka kita dapat simpulkan tentang keberadaan umat manusia nasibnya di akhirat kelak. Bahwa manusia nasibnya di akhirat kelak kaitannya dengan surga dan neraka itu berbeda-beda. Kelompok pertama adalah kelompok yang akan masuk neraka dan abadi di dalamnya. Mereka adalah orang kafir dengan seluruh jenis kekafirannya, baik kafirnya karena menentang, kafirnya karena enggan, kafirnya karena berpaling dari agama, atau kafirnya karena nifaq. Pokoknya orang yang meninggal dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah SWT, maka mereka adalah ahli nar, abadi dalamnya. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau mempersekutukan Allah, maka mereka nasibnya abadi di dalam neraka. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah ahlu tauhid. Nah, ahlu tauhid sendiri berbeda-beda nasib mereka di akhirat.
Di antara mereka ada yang nasibnya harus hisab dan penimbangan amal. Ada yang hisab dan penimbangan amal. Maka mereka yang di dalam hisab dan penimbangan amalnya ternyata amal keburukannya, amal dosa-dosanya lebih berat timbangannya dari amal baiknya, maka nasib mereka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah tidak mengampuninya lalu mengazabnya di neraka. Maka nasib mereka di neraka tidak abadi karena mereka orang yang bertauhid. Jadi Allah azab di neraka sesuai dengan kehendak Allah SWT. Yang jelas tidak akan melebihi kadar dosanya. Yang kedua, yang Allah ampuni, maka Allah bebaskan dari azab neraka. Meskipun secara penimbangan dosa, secara hisab dosa-dosanya lebih berat timbangannya dibandingkan amal solehnya. Dengan rahmat Allah, karunia Allah ampuni, maka dibebaskan dari neraka dan langsung masuk surga. Kemudian itu berarti sudah dua kelompok dari ahlu tauhid. Kelompok yang ketiga yang timbangan amalnya setara antara amal solehnya dengan amal dosanya, maka secara umum mereka tidak masuk neraka, meskipun tidak bisa langsung masuk surga. Mereka sementara ditempatkan di Al-A'raf menurut sebagian ulama, yaitu tempat antara surga dan neraka, sampai kemudian mereka mendapatkan syafaat untuk masuk surga. Tetapi mereka tidak masuk neraka. Ini yang hisab dan penimbangan amalnya setara. Kemudian kelompok yang keempat dari ahlu tauhid yang penimbangan amalnya lebih berat timbangan amal solehnya dibandingkan amal dosanya, maka secara umum mereka lah langsung masuk surga, tidak masuk neraka sama sekali. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangannya, yaitu timbangan solehnya, maka dia akan dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu mereka hidup di surga, tidak masuk neraka. Ya, itu dari kelompok yang mereka di dalam kehidupannya meninggal dalam keadaan di samping membawa amal soleh, juga ada dosa-dosa yang mereka bawa mati. Kemudian yang terakhir adalah kelompok yang mereka tidak dihisab, mereka tidak ditimbang amal solehnya, tidak ada hisab, maka mereka langsung masuk surga. Itulah yang menhaqqaqat tauhid, yang memurnikan tauhidnya sehingga mati dalam keadaan bersih dari syirik, dari dosa bid'ah maupun dosa kemaksiatan apapun juga. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Dan mereka tidak punya timbangan dosa keburukan, mereka hanya punya amal soleh saja, tidak punya dosa. Maka tidak ada penimbangan antara amal soleh dengan amal keburukan karena mereka tidak punya dosa. Mereka tidak dihisab.
Ya, jadi dengan demikian nasib ahli tauhid di akhirat ada beberapa kemungkinan di atas. Nah, semoga kita semuanya lah meninggal dalam keadaan sudah bersih dari dosa, baik syirik, bid'ah maupun maksiat, sehingga langsung mau surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, itu penyelesaian atau penuntasan dari bab yang terkait dengan keutamaan tauhid, yang endingnya pada kesempurnaan tauhid. Siapa yang sempurna tauhidnya, maka kelak di akhirat masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab al-khauf minasyirik, bab takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Bab takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, takut terjerumus ke dalam kesyirikan ini dibawakan oleh mu'alif setelah bab man haqqaqat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Setelah bab siapa yang memurnikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang memurnikan tauhid maka tersimpan di dalam hati mereka perasaan takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga semakin sempurna tauhid seseorang, semakin tinggi rasa takutnya dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Bukan malah sebaliknya. Maka kalau ada orang-orang yang tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan, itu pertanda bahwa orang tersebut belum mentauhidkan Allah, belum menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin sempurna tauhid seseorang, semakin dalam rasa takutnya dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, apa itu syirik? Syirik adalah lawan tauhid. Maka ketika kita sudah mendapatkan pelajaran sebelumnya tentang definisi tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syirik lawannya berarti mempersekutukan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Syirik berarti menduakan Allah atau mempersekutukan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah SWT. Maka sebagaimana syirik, sebagaimana tauhid itu terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Demikian juga syirik. Syirik itu juga terbagi menjadi 3, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat.
Itu salah satu tinjauan pembagian syirik, yaitu syirik ditinjau dari kekhususan Allah yang dipersekutukan. Jadi syirik ditinjau dari kekhususan Allah yang dipersekutukan terbagi menjadi 3. Ada syirik rububiyah, artinya mempersekutukan Allah dalam hak rububiyah Allah, seperti meyakini adanya pencipta selain Allah, meyakini adanya pembantu bagi Allah SWT, meyakini adanya anak bagi Allah SWT, itu meyakini istri bagi Allah SWT. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk syirik rububiyah. Kemudian yang kedua adalah syirik uluhiyah. Itu syirik dalam beribadah. Itu beribadah kepada selain Allah SWT, seperti menyembelih kurban selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar selain Allah, dan sebagainya. Dan syirik bentuk yang kedua inilah yang akan banyak bahasanya dalam kitab ini, dalam bahasan kita. Itu bentuk-bentuk beribadah kepada selain Allah. Itu syirik uluhiyah. Kemudian yang ketiga syirik dalam asma wa sifat, itu mempersekutukan Allah dalam sifat-sifat asma dan sifat-sifat kekhususan Allah. Seperti menamai hamba-hamba Allah, menamai makhluk dengan nama khusus Allah SWT, atau memberikan sifat kepada hamba dengan sifat khusus Allah Ta'ala, seperti mendengar dengan pendengaran yang bisa menjangkau seluruh suara dimanapun berada, sifat melihat yang dapat melihat benda dimanapun keberadaannya, kapanpun juga, seperti mengilmui segala sesuatu, baik yang lahir maupun batin, baik yang hadir maupun yang gaib. Maka itu adalah mempersekutukan Allah dalam sifat-sifat Allah SWT, asma dan sifat Allah Ta'ala. Ya, itu syirik. Pembagian syirik ditinjau dari kekhususan Allah yang disekutukan, maka terbagi menjadi 3: syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat. Nah, di sana ada pembagian syirik dalam bentuk yang lainnya, yaitu syirik ditinjau dari hukumnya, maka atau kadarnya, hukumnya atau kadarnya. Maka syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari tauhid sama sekali, dia menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik, dan tidak dikatakan orang beriman sama sekali, tidak dikatakan orang Islam sama sekali, karena ada syirik akbar di dalam dirinya, menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam. Itu syirik akbar. Kemudian yang kedua syirik asghar, syirik kecil. Itu dosa syirik tetapi tidak menyebabkan keluar dari Islam. Syirik-syirik yang dilakukan oleh seorang mukmin, orang muslim, yang dengan syiriknya itu tetap masih dikatakan mukmin, masih dikatakan orang mukmin, masih dikatakan orang Islam.
meskipun ada syiriknya, karena syiriknya disebut syirik kecil. Ya, itu syirik intinya di kadarnya atau hukumnya, maka ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar menjadikan pelakunya kafir, keluar dari Islam, keluar dari agama Allah. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Allah. Orangnya masih disebut orang yang beriman atau orang Islam meskipun ada syiriknya, karena syiriknya masuk kategori syirik kecil. Di sana ada pembagian syirik dalam bentuk yang lainnya, yaitu syirik yang jali dan syirik yang khafi, syirik yang tampak dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tampak jelas, syirik yang tampak, yang jali, yang jelas, yaitu syirik yang terjadi di perbuatan anggota badan atau di lisan, di perkataan. Maka syirik yang seperti ini bisa didengarkan dan bisa dilihat praktek-praktek syirik, karena tampak di lahiriah, di lisannya atau di perbuatan anggota badan. Adapun yang kedua yang disebut dengan syirik yang tersembunyi, syirik khafi atau yang tersembunyi, yaitu syirik yang terjadi dalam hati, syirik yang terjadi dalam niat dan keyakinan yang ada di dalam hati. Ya, itu pembagian syirik yang ketiga, yaitu ditinjau dari terjadinya pada manusia pada bagian mana? Pada bagian lahiriahnya atau pada bagian batinnya? Jadi di mana syirik itu terjadi pada hamba yang mempersekutukan Allah itu? Kalau terjadinya di perbuatan anggota badan atau di lisannya, maka itu masuk jenis syirik yang jali atau yang gamblang dan jelas. Yang kedua, apabila terjadinya dalam hati berupa niat dan keyakinan, maka disebut dengan syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, yang samar. Nah, di dalam syirik yang jali maupun syirik yang khafi tadi, yang tampak maupun yang tersembunyi, maka masing-masingnya ada yang akbar dan ada yang asghar, ada yang besar dan ada yang kecil. Maka ada syirik besar di dalam perbuatan anggota badan dan di dalam ucapan lisan, maka demikian juga ada syirik kecil di dalam perbuatan anggota badan dan dalam ucapan lisan. Ada syirik akbar dalam syirik yang jali dan ada syirik asghar dalam syirkul yang jali, yang tampak. Demikian juga syirkul khafi, syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang samar. Ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asghar. Jadi ada syirik akbar yang letaknya dalam batin, dalam hati, berupa niat dan keyakinan. Demikian juga ada syirik asghar yang letaknya dalam hati, di dalam niat dan keyakinan atau amalia hati. Nah, bentuk-bentuk syirik tersebut, baik yang khafi maupun yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, itu akan kita pelajari pada bab-bab sesudahnya nanti. Makanya saya punya rencana akan mengelompokkan bahasan tentang hati, tentang lisan, dan tentang perbuatan anggota badan, agar supaya kita memiliki peta yang lebih jelas tentang mana saja syirik di hati, syirik di lisan, dan syirik di perbuatan anggota badan. Mana yang besar dan mana yang kecil.
Tadi kita telah mendengarkan bersama ada pembagian syirik besar dan kecil. Ya. Sebelum saya lanjutkan, dari awal yang saya sampaikan sampai menit yang ke-35 ini, ada yang perlu ditanyakan? Jelas? Bisa dipahami? Jadi prioritas pertanyaan terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi, apakah terpahami atau tidaknya. Kalau ada yang belum terpahami, bisa ditanyakan untuk supaya saya ulangi. Jadi untuk memastikan terlebih dahulu apakah penjelasan tadi terpahami atau tidak, jelas atau tidak terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Ya, yang terkait dengan tadi ya, jangan pertanyaan yang terkait dengan di luar tadi. Ya. Ya. Jadi tadi dijelaskan yang sebenarnya ini nanti akan lebih diperjelas lagi ketika kita sampai pada sub bahasan perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Nah, syirik akbar tadi syirik tapi enggak mengeluarkan dari Islam. Syirik asghar syirik. Syirik akbar syirik tapi mengeluarkan dari Islam. Pelakunya dengan syiriknya berarti dia bukan orang Islam lagi. Syirik asghar syirik, tetapi pelakunya masih dianggap muslim. Nah, adapun contohnya seperti apa, itu nanti yang akan ada bahasannya. Dan itu yang akan kita pelajari lebih detail pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi ini masih bahasan apa? Bahasan pengantar ya, bahasan muqaddimah. Kita petakan dulu secara umum dulu. Bahasan lebih detailnya masing-masingnya pada bab-bab sesudahnya nanti. Nah, saya kasih contoh sekilas misalnya syirik besar dan itu di dalam hati, seperti takut kepada orang mati, bahwa orang mati bisa mencelakakan dirinya. Itu syirik. Takut namanya, syirik dalam takut. Mempersekutukan rasa takutnya yang mestinya hanya untuk Allah ditujukan kepada selain Allah. Itu syirik akbar, letaknya dalam hati dan itu khafi, tersembunyi karena ada dalam hati. Syirik akbar, tetapi syirik akbar dan itu nampak, seperti misalnya orang yang memberikan sesaji kepada jin atau berkorban untuk selain Allah. Itu syirik akbar dan nampak dalam perbuatan anggota badan. Syirik akbar di dalam lesan, seperti orang meminta, mengucapkan permohonan, mengajukan permohonan kepada orang sudah mati. Itu dia adalah mengucapkan kata-kata yang itu syirik akbar. Atau syirik yang ada pada orang-orang ateis yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya misalnya, tidak ada yang menciptakannya. Itu ucapan yang merupakan syirik akbar. Syirik asghar di dalam hati seperti riya.
Syirik asghar dalam hati seperti bertawakal kepada selain Allah, kepada orang-orang yang mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi hati bersandar kepadanya. Syirik asghar di dalam lisan seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah SWT, seperti bersumpah dengan nama selain Allah dan lain sebagainya, yang nanti itu semuanya akan ada bahasannya, ya, bahasan secara terperinci insya Allah akan kita dapatkan. Itu ya sekedar tadi untuk memberikan gambaran saja, bukan bahasan yang sesungguhnya kita inginkan lebih detailnya nanti ketika kita sampai pada babnya insya Allah. Ya. Silakan satu lagi kalau yang lain terkait dengan apa yang tadi disampaikan, kalau yang belum jelas. Ya, arti tauhid atau syirik? Pembagian tauhid atau pembagian syirik? Oh, ahli tauhid, pembagian ahli tauhid. Ya, saya ulangi saja. Kurang jelas sampai ke sini ya. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Ya. Enggak, tidak sampai ke saya tidak jelas. Coba dibantu yang depan kalau kemudian misalnya di akhirat. Ya, jadi sekarang saya langsung rinci aja ya, langsung rinci 5 ya, biar ini. Ya, untuk yang orang musyrik sudah jelas ya. Jadi orang yang tidak membawa tauhid neraka abadi sudah, ini jelas. Sekarang khusus ahli tauhid saja. Ahli tauhid di akhirat terbagi menjadi satu yang dihisab, ditimbang, dan ternyata timbangan dosanya lebih apa? Lebih berat. Maka kelompok pertama ini ada dua kemungkinan. Kelompok pertama terbagi menjadi dua. Tidak diampuni oleh Allah, diazab di neraka. Yang kedua diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari azab neraka. Jadi ahli tauhid yang dosanya lebih berat timbangannya daripada amal solehnya, maka yang pertama diazab oleh Allah karena Allah diampuni, atau yang kedua dia diampuni oleh Allah maka dibebaskan dari neraka. Jadi ada dua ahli tauhid, sudah dua kelompok. Kemudian ahli tauhid yang setara timbangannya, maka secara umum mereka tidak masuk neraka. Mereka nantinya akan masuk surga, tapi mereka nggak masuk neraka dan endingnya ke surga, meskipun tertunda terlebih dahulu menunggu adanya syafaat. Yang berarti keempat ya kan? Tadi yang lebih buruk timbangannya ada dua, yang ketiga yang setara timbangannya, yang keempat yang timbangan amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya, maka mereka masuk surga dan tidak masuk neraka. Yang kelima yang tidak dihisab.
yang mereka tidak dihisab, yang langsung masuk surga tanpa hisab. Itu yang khusus untuk yang sempurna tauhidnya. Mereka yang tidak dihisab. Ya, jelas? Untuk yang bertanya tadi minta diulangi, sudah jelas sampai di sini? Atau ada yang ditanyakan bagian ini? Ya, kita lanjutkan. Di mana? Bisa. Lanjutkan. Ya. Tadi telah disampaikan ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Apa perbedaannya? Perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Satu, syirik akbar tadi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya dihukumi kafir dengan syirik akbarnya. Adapun syirik asghar tidak. Orang muslim yang berbuat syirik asghar tetap muslim. Adapun orang muslim yang berbuat syirik akbar berubah statusnya menjadi kafir. Yang pertama, lebih mudahnya antum buat tabel ya. Buat tabel saja. Satu kolom syirik akbar, satu kolom syirik asghar. Kolom pertama, untuk poin pertama di kolom syirik akbar mengeluarkan Islam. Kolom syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Poin yang kedua di kolom syirik akbar maka tidak diampuni. Syirik akbar tidak diampuni. Kemudian syirik asghar diampuni, artinya dapat diampuni. Itu pun dalam kurung menurut salah satu pendapat. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Poin yang ketiga, pada kolom syirik akbar menghapus seluruh amal soleh. Ya, jadi menghapus seluruh pahala amal soleh. Amal solehnya pahalanya hapus semuanya, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan kalau dia masih hidup. Adapun syirik asghar hanya menghapus amal yang ternodai. Dia hanya menghapus sebagian saja. Itu amal yang ternodai dengan syirik asgharnya. Dia tidak menghapus semuanya, tapi menghapus sebagian saja. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, syirik akbar itu pelakunya abadi di neraka. Adapun syirik asghar maka tidak abadi neraka. Jadi seandainya Allah hukum neraka, maka dia tidak abadi neraka. Itu perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Dan dua-duanya sama-sama terancam masuk neraka. Dua-duanya merupakan dosa besar. Bahkan menurut sebagian ulama tadi berarti sama-sama tidak akan diampuni. Nah, perlu diketahui bahwa bahaya dari syirik di atas tadi, dampak dari syirik di atas tadi
itu apabila mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Adapun apabila sudah bertaubat darinya, maka ancaman tersebut tidak ada. Karena ancaman-ancaman tersebut itu ya bagi mereka yang meninggal dalam keadaan masih membawa dosa syiriknya. Poin berikutnya, mengapa kita takut dari syirik? Ya, mengapa? Apa latar belakangnya kita mesti takut dari syirik? Mengapa? Ya, manusia itu mesti takut terjerumus dalam syirikan. Mengapa kita sebagai orang Islam tetap harus takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan? Jawabannya yang pertama itu karena bahayanya. Karena dampak negatif, dahsyatnya keburukan yang akan dirasakan apabila terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa saja bahayanya tadi sudah disampaikan. Yaitu Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Apa bahaya yang kedua? Itu akan menghapus amal soleh semuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am 88. Tadi surat An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, Allah jadi syirik dapat menghapuskan seluruh amal soleh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi bahaya syirik satu, tidak diampuni. Ayatnya An-Nisa 48 dan An-Nisa 116. Yang kedua, syirik menghapus seluruh amal soleh. Ayatnya Al-An'am 88 dan juga dalam Az-Zumar 65. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itu Az-Zumar 65. Kemudian yang ketiga, ya, tidak akan pernah masuk surga, abadi dalam neraka, dan tidak akan masuk surga, abadi dalam neraka dan tidak akan masuk surga. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang
mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Itu bentuk-bentuk bahaya syirik, khususnya di akhirat kelak. Maka siapapun yang mengetahui bahwasanya sedemikian rupa bahaya syirik, tentunya dia takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu alasan yang pertama, karena bahayanya. Alasan yang keduanya karena samarnya, bahwa sebagian syirik itu ada yang amat sangat samar, ada yang amat sangat tersembunyi, sampai dikatakan oleh Nabi, akhfa min dabibin namal, lebih samar dari jejak semut. Maka Nabi pun mengkhawatirkan itu terjadi pada para sahabatnya karena samarnya. Itu alasan yang kedua, karena samarnya. Alasan yang ketiga, karena menyeret mayoritas manusia. Jadi kebanyakan manusia itu musyrik. Sementara kita adalah makhluk sosial, makhluk peniru. Kita itu suka meniru, suka mengikuti orang. Maka kita tahu dalam dunia pemasaran ada testimoni. Sehingga asal orang banyak sudah tertarik, kita ikut saja. Walaupun kita belum tahu, belum kemudian betul-betul meneliti, asal sudah banyak yang melakukannya, tanpa pikir panjang kita ikut-ikutan. Nah, demikian juga syirik, itu adalah perilaku mayoritas manusia. Maka sangat mungkin kita terseret ke dalamnya karena nyontek, karena meniru, mengikuti. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari syirik, beliau menyebutkan di antara alasannya, karena kesyirikan telah menyebabkan banyak manusia terjerumus ke dalamnya. Innahunna adlalla katsiran minan nas. Karena sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Kemudian yang keempat, ya, karena para tokoh tauhid pun mereka juga takut dari syirik. Itu alasan yang keempat. Jadi kalau para tokoh tauhid yang mereka sudah terbukti ketauhidannya, terbukti bersihnya dari syirik, itu saja mereka takut dari syirik atau ditakutkan terjerumus dalam syirik, apalagi kita. Di antara dalilnya adalah tentang rasa takut Ibrahim alaihissalam yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 35-36, di mana Allah berfirman, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah
menyesatkan kebanyakan manusia. Jadi Ibrahim alaihissalam saja takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Apakah wajar, apakah pantas kalau kemudian kita justru merasa aman, justru tidak merasa takut? Maka salah satu dari ulama salaf beliau mengomentari terkait dengan firman Allah tadi surat Ibrahim 3536 dengan mengatakan faman ya'manu bala ba'da Ibrahim. Lalu siapa yang merasa aman dari bala syirik, musibah syirik setelah Ibrahim saja tidak merasa aman? Ini pertanyaan retoris yang semestinya tidak ada seorang pun yang dia boleh merasa aman dari syirik, karena Ibrahim saja tidak merasa aman. Tetapi realitanya bahkan bisa jadi kebanyakan manusia itu nggak takut terjerumus ke dalam kesyirikan, karena kebanyakan manusia itu jahil, bodoh. Maka Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah beliau mengatakan fala ya'manu al-wuqu fi syirki illa man wajal bi wa bima yukhlisu min. Tidak ada yang merasa aman darinya, yaitu dari terjerumus ke dalam kesyirikan, kecuali orang yang bodoh tentang kesyirikan tersebut dan hal-hal yang dapat membersihkan darinya. Ini untuk introspeksi bagi kita semuanya. Kalau kemudian kita tidak takut terjerumus ke dalam kesyirikan, itu karena kejahilan kita tentang syirik dan tentang upaya pembersihan dari syirik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan rasa takut, dalam hal ini takut dari syirik. Secara umum yang namanya rasa takut, maka itu ada apa? Ada buahnya, ada alamatnya, ada tanda-tandanya, ada buktinya. Seseorang yang ketakutan itu ada buktinya, nampak darinya. Ya, ketika seseorang takut tertular COVID, alamatnya apa? Yang bisa kita lihat pada orang tersebut. Apa saja? Yang menunjukkan dia takut tertular COVID apa? Ya. Pakai masker, kalau biasanya nggak pakai cadar, pakai masker. Kalau sudah pakai cadar sudah. Terus cuci tangan, jaga jarak. Kalau lepas masker, nggak cuci tangan, nggak peduli, nggak jaga jarak, ya karena dia nggak takut. Ya, COVID ya penyakit biasa sebagai yang lainnya, nggak perlu takut. Maka kemana-mana buka masker, ya nggak perlu jaga jarak, dan juga ya, cuci tangan wajar-wajar saja kaitannya dengan penyakit-penyakit yang lainnya, bukan karena COVID saja.
Itu yang takut ketularan COVID. Yang takut kemalingan karena rumahnya banyak hartanya, kita akan dapatkan dia membuat kunci rumahnya sehingga lupa, menyediakan satpam dan lain sebagainya. Yang takut miskin, maka dia berjuang mati-matian untuk mengais rezeki, mengumpulkan, menabung agar tidak miskin. Artinya setiap rasa takut itu ada buktinya, ada buahnya yang dapat disaksikan pada orang tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bukti adanya rasa takut dari syirik? Kalau orang takut terjerumus ke dalam syirikan, apa buktinya? Kalau nggak ada bukti yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan, ya dipertanyakan. Mungkin memang dia nggak takut, maka nggak ada tindakan, aktivitas yang menunjukkan bahwa dia takut, karena memang nggak takut. Maka silakan kita introspeksi diri. Saya sebutkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang pertama, yaitu mempelajari tauhid secara mendetail, secara terperinci. Karena dia ingin bisa mewujudkan tauhid dalam hidupnya sehingga tidak syirik. Dia bisa mewujudkan tauhid dengan sebenarnya sehingga menjadi ahli tauhid, bukanlah ahli syirik. Yang kedua, mempelajari syirik secara rinci. Supaya apa? Ya supaya nggak terjerumus. Karena kalau kita nggak tahu tentang syirik, maka kita akan terjerumus ke dalamnya. Waliyadzubillah. Yang ketiga, ini segera untuk bertaubat ketika berdosa. Karena dosa itu adalah langkah awal menuju kepada kesyirikan. Termasuk tipu daya syaitan untuk menyeret manusia ke dalam kesyirikan, ya diawali dengan dijerumuskan dalam dosa terlebih dahulu. Maka segera kembali kepada Allah, bertaubat, sehingga akan semakin jauh dari kemungkinan syirik. Yang keempat, ya berhijrah. Artinya dia mencari lingkungan yang secara kondisi lebih aman dari praktek-praktek kesyirikan. Dia tidak betah tinggal di masyarakat yang banyak kesyirikan. Yang kelima, banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, dibebaskan dari kesyirikan. Seperti Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Karena Allah lah pemberi taufik kita semuanya. Tanpa taufik Allah kita nggak mungkin terbebas dari kesyirikan.
Ya, itu buah takut terhadap bahaya syirik yang bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi untuk kita semuanya. Apakah betul bahwa kita takut dari bahaya syirik? Karena tadi sudah ditegaskan bahwa semua orang yang mentauhidkan Allah itu takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Semakin benar tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, justru rasa takutnya dari terjerumus ke dalam kesyirikan semakin besar. Hanya orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh yang merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, bisa ditambahkan juga poin yang keenam lah mendakwahkan tauhid, mengingkari kesyirikan. Dia berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari mempersekutukan Allah. Karena keberadaan orang-orang musyrikin itu mengancam dan menjadi ancaman bagi ahli tauhid. Karena mereka syirik itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Maka didakwai supaya negerinya bebas dari praktek-praktek kesyirikan sehingga relatif lebih aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka bab kita berikutnya lah berdakwah kepada tauhid. Ya, sebelum saya lanjutkan bab berikutnya, kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dari pelajaran tadi. Cukup? Ya, silakan. Masuk ke lebih dekat ke mic lagi ya, kayak yang pertama tadi. Perhatikan. Ya. Ya. Taubat dari syirik besar atau syirik kecil sebagaimana taubat dari dosa-dosa yang lainnya. Sama saja. Yaitu apa? Pertama, menyesali. Kedua, meninggalkannya. Ketiga, berazam bertekad untuk tidak mengulanginya. Itulah, sama aja. Dia menyesali, kemudian meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, sebagian ulama kalau syiriknya syirik akbar maka dia bersyahadat kembali. Ya, dia masuk Islam kembali dengan bersyahadat. Meskipun tidak dipersaksikan di hadapan orang, cukup dia antara dia dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ada yang lain?
Ya. 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 Pertanyaannya? Ya. Pelajarannya itu insya Allah akan saya ajarkan ya. Ya. Insya Allah akan saya ajarkan detail kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil dalam pelajaran ketika nanti kita sudah masuk bahas tentang tauhid dan syirik dalam perbuatan, dalam hati dan dalam lisan. Dan bagi yang mau mendahului silahkan, dan itu bagus. Dan memang mestinya setiap kita langsung bereksplorasi, nyari buku-buku yang di sana jelaskan tentang berbagai macam syirik. Antum tinggal klik saja contoh-contoh syirik akbar. Antum akan dapatkan setidaknya sebagian syirik akbar sudah disebutkan di situ. Saya uji coba ya, contoh-contoh syirik akbar saya googling nih. Nah, langsung keluar. Nanti tinggal dilihat, tanyakan ini ustadznya rekomendasi apa tidak. Ini ada link Radio Roja, www.radioroja.com, macam-macam syirik akbar beserta contoh-contohnya. Nah, ada tuh di situ. Nah, demikian juga nanti syirik akbar. Tinggal nanti yang perlu diperhatikan adalah rekomendasi atau tidaknya, linknya atau ustadznya yang ada di channel-channel tersebut. Itu cara untuk belajarnya adalah dengan membaca, berguru, taklim, konsultasi. Itu cara belajar detail segala hal. Dan dalam hal ini apalagi tentang bentuk-bentuk syirik. Itu harus setiap kita itu tahu bentuk-bentuk syirik baik akbar maupun asghar. Ya, jelas? Sudah? Saya lanjutkan. Ya, untuk bab ini saya akan singkat saja, mungkin 10 menit saja. Bab tentang berdakwah kepada tauhid. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu tentang hakikat tauhid, kedudukan tauhid, keutamaan tauhid, dan tentang syirik, bahaya syirik dan kewajiban bagi kita untuk takut dari syirik. Itu adalah semuanya untuk konsumsi pribadi. Dalam arti itu untuk perbaikan kita semuanya, agar kita betul-betul menjadi orang yang mentauhidkan Allah dan bebas dari mempersekutukan Allah. Nah, hal seperti itu tidak cukup hanya untuk sendiri, tetapi juga diupayakan untuk didakwahkan, mengajak orang lain untuk seperti itu, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Nah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, itulah hakikat dakwah. Dan itulah dakwah para anbiya wa rusul. Dan itu adalah hakikat makna dari la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk bersyahadat Allah ilaha illallah itu adalah realitanya dengan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Bukan semata-mata hanya mengajak manusia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi harus
diupayakan bahwa manusia yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut di dalam kehidupannya pun selaras dan sesuai dengan kalimat syahadat yang diucapkannya. Yang bahasan kalimat syahadat ini akan kita bahas pada bab berikutnya nanti. Ya, bab pengantar yang terakhir. Sebelum kita masuk bab inti bahasan, yaitu tentang masalah tauhid dan syirik baik dalam hati, lisan maupun perbuatan. Maka fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita punya kewajiban setiap individu untuk berdakwah kepada agama Allah, berdakwah kepada tauhidullah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Dalil yang menunjukkan kewajiban bagi kita semuanya adalah firman Allah surat Yusuf ayat 108 yang itu dibawakan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menegaskan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada umat manusia tentang jalan hidupnya. Bahwa jalan hidup beliau itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Yang mana mengajak manusia ke jalan Allah adalah mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beragama dengan agama Allah, yaitu tauhid. Di mana di dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah itu di atas basirah, yaitu di atas ilmu dan keyakinan, di atas hujjah. Dan tidak ada hujjah yang lebih gamblang dan lebih terang melebihi hujjah kewajiban untuk mentauhidkan Allah SWT. Maka kalau dicermati bahwa seluruh Al-Quran dan seluruh isi dakwah Nabi SAW hakikatnya adalah dakwah tauhid. Karena yang menjadi misi pokoknya adalah supaya manusia beribadahnya hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian diajarkan bentuk-bentuk beribadah kepada Allah dan diperingatkan dari bentuk-bentuk beribadah kepada selain Allah. Lalu kemudian disampaikan perintah dan larangan Allah secara detail sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah semata. Dan disampaikan juga tentang berita orang-orang yang melanggar tauhid dan hukuman mereka di dunia maupun di akhirat. Diberitakan juga tentang orang-orang yang melaksanakan tauhid dan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka atau mengerucut kepada pokok permasalahan yang satu, yaitu supaya manusia itu betul-betul mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi itulah bingkai dakwah Rasul dan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingkainya di dalam bingkai tauhid. Maka sebelum manusia mentauhidkan Allah, tidak didakwai tentang aktivitas-aktivitas kebaikan, tidak dicegah dari aktivitas keburukan. Karena tidak ada kebaikan tanpa tauhid. Dan tidak ada keburukan yang lebih besar dari keburukan syirik. Itulah hakikat dakwah. Jadi seorang yang berdakwah itu mindsetnya yang ada dalam benaknya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Itu
prioritas yang paling pertama dan paling utama. Baru kemudian diajak untuk menyempurnakan tauhid dengan melaksanakan perintah dan larangannya, dengan disampaikan apa saja kewajiban-kewajiban kepada Allah dan apa saja larangan-larangan Allah, apa saja yang baik dilakukan, perkara-perkara sunnah, dan apa saja yang makruh, untuk menyempurnakan tauhidnya. Maka aksati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam dakwah tauhid atau sebelumnya, nah dari ayat di atas menunjukkan kewajiban bagi kita, karena Allah firmankan Nabi diperintahkan untuk menyatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ittiba kepadaku. Menunjukkan bahwa jalan berdakwah kepada Allah dengan ikhlas itu adalah dakwahnya Nabi dan para pengikutnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan bahwa orang yang tidak mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah di atas hujjah, keterangan yang jelas, yang nyata, maka dia bukan pengikut Nabi SAW yang sejati. Walaupun dia mengklaim menyandarkan diri sebagai pengikut Nabi SAW. Karena Allah tegaskan dalam firman-Nya tadi surat Yusuf ayat 108, di mana Nabi diberitakan oleh Allah untuk menegaskan hadis sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man taba'ani. Jadi yang berdakwah kepada Allah di atas basirah adalah Nabi dan para pengikutnya. Sehingga siapapun yang mengaku menjadi pengikut Nabi SAW, maka dia harus ikut andil di dalam upaya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Kemudian nafati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam dakwah kepada tauhid maka ditempuh dua hal. Yang pertama dakwah secara global, dan yang kedua dakwah secara terperinci. Dakwah secara global untuk memberikan pemahaman secara umum, artinya kewajiban untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, tentang keutamaannya mentauhidkan Allah dan bahaya mempersekutukannya, sehingga kemudian manusia terdorong untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Tetapi tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan, disempurnakan dengan dakwah secara terperinci, yaitu dengan menjelaskan tentang satuan-satuan tauhid dan menjelaskan tentang satuan-satuan syirik, sehingga betul-betul tauhid itu tergambar oleh manusia, syirik tergambar oleh manusia, sehingga kemudian dia bisa melaksanakan tauhid secara lurus, secara benar, satuan-satuannya, dan bisa meninggalkan syirik, menjauhi syirik secara benar, terhindar dari seluruh satuan-satuan syirik. Jadi harus ada dakwah secara terperinci. Tidak cukup hanya mengajak mari bertauhid dan tinggalkan syirik, tanpa dijelaskan seperti apa bentuk mentauhidkan Allah dan seperti apa bentuk mempersekutukan Allah. Karena orang tidak akan bisa meninggalkan syirik tanpa mengetahui tentang rincian syirik. Seseorang tidak bisa mewujudkan tauhid tanpa mengetahui seperti apa yang namanya mentauhidkan Allah itu. Maka harus dijelaskan secara terperinci. Nah, kemudian tentunya di samping dai-nya berdakwah secara ikhlas dan memiliki keilmuan terkait dengan materi yang didakwahkan, dia juga harus memenuhi kriteria yang lainnya agar dakwahnya benar secara jalan dakwahnya. Adapun apakah nantinya orang menerima atau tidaknya,
setuju atau tidaknya, mengamalkan atau tidaknya, itu bukan wilayahnya dai. Itu sudah menjadi kewenangan Allah mutlak. Allah lah yang berikan hidayah kepada hambanya yang siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang menyesatkan sebagian hambanya yang dia kehendaki. Kewajiban dai menyampaikan dengan benar, dengan cara yang benar, yang diharapkan itu terpahami dengan jelas dan gamblang. Tinggal nanti apakah dapat hidayah atau tidaknya, itu urusan Allah SWT. Maka di dalam dakwahnya pun seorang dai harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan berharap agar ya orang-orang yang dakwai itu menerimanya, kemudian menjadilah hamba yang mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Maka semua kesuksesan dalam dakwah itu adalah dengan pertolongan Allah SWT. Dan seorang dai tidak diminta pertanggungjawaban atas diterima atau tidaknya, tetapi pertanggungjawaban yang ada padanya adalah tentang kebenaran ilmu yang disampaikan, termasuk juga metodologi di dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja. Sudah jam 10.30. Saya cukupkan sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan maka dipersilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada akan saya tutup. Ya, dipersilakan. Ya, tetap didakwai dengan lemah lembut. Kita hanya penyampai dan bukan penentu. Itu aja. Jadi ya sikapnya kita tetap sikap baik sama orang tua, berbakti kepada orang tua, berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkannya, membahagiakannya, dan dengan tetap mengajaknya untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, untuk tunduk pada syariat Allah Ta'ala dengan penuh kehati-hatian, penuh kelembutan, dan apapun reaksi yang dilakukan oleh orang tua maka kita terima dengan penuh kesabaran, karena itu adalah orang tua kita. Ya, kita wajib untuk berbakti kepadanya siapapun dia dan bagaimanapun dia. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu mengajakmu bersungguh-sungguh untuk mempersekutukan Allah, maka jangan kamu ikuti keduanya, tetapi tetaplah pergaulilah keduanya dengan yang baik. Ya, yang lain? Ya. Gimana? Kalau kemudian seseorang ria ujub, maka ria menghapuskan pahala secara hukum umum. Dan nanti hukum ria akan ada bahasan secara tersendiri ya. Tapi secara umum riya menghapuskan amal soleh yang dikerjakannya. Perinciannya akan datang pada waktunya insyaallah. Demikian juga ujub itu dapat menghapuskan pahala karena dia menafikan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Seseorang itu enggak boleh ujub karena itu dari Allah, taufik Allah. Bagaimana kemudian dia ujub? Itu pemberian Allah, taufik Allah, bukan karena kemampuan
dia, maka itu dapat menghapuskan pahala. Ada yang lain? Apa? Ya. Ya. Kenapa? Ya, walau alam tentang apa aktivitas mereka di Araf. Ya. Yang jelas Araf itu adalah tempat persinggahan sebelum ke surga bagi mereka yang tidak ke neraka dan belum ke surga. Dan seperti apa kaifiah mereka di sana, walau alam bishawab. Dan itu dari pendapat sebagian ulama tentang orang-orang yang sayyi'at dan hasanatnya seimbang. Jadi walau alam tentang aktivitas mereka. Tapi dohirnya mereka tidak menderita. Dohirnya mereka tidak mengalami penderitaan kecuali tadi penantian. Karena mereka belum bisa masuk surga, dan belum masuk surga tentunya ya ada penderitaan tersendiri karena belum bisa masuk surga. Tapi ada pun siksaan, azab walau mereka tidak dapatkan di sana. Cukup? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Dan kita masih satu pertemuan untuk bab pengantar tentang tafsir la ilaha illallah, dan itu memang butuh waktu yang cukup. Maka ya, saya siapkan untuk satu pertemuan tersendiri bahas tentang itu, dan itu adalah akhir bahasan pengantar. Dan setelah itu kita akan masuk dengan bahasan inti tentang rincian tauhid dan syirik baik di hati, lisan dan di perbuatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.